Tidak habis pikir aku dibuatnya. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Orang-orang menjadi begitu ganas dan beringas, melebihi hewan yang liar dan buas. Apa karena manusia dibekali akal dan pikiran oleh Tuhan, sehingga mereka mampu menjadi lebih picik, licik, dan keji daripada serigala? Dengan begitu mudahnya mereka melampiaskan syahwatnya. Dari dulu, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual selalu terjadi dan berulang kembali. Dan selalu perempuan yang dijadikan objek atas pemuasan hasrat laki-laki. Latar belakang korbannya pun beragam. Dari seorang pelajar, buruh, mahasiswa, wanita bersuami, bahkan seorang balita yang seharusnya dikasihi dan disayang, justru direnggut, dicuri, dan dirampok masa depannya demi puasnya kona kelamin lelaki. Begitu juga para pelaku pelecehan seksual, baik itu yang berperangai buruk hingga rapi berdasi, apalagi dari sopir angkot, pembecak, politisi, bahkan seorang agamawan pun yang secara citra tampak suci dengan kopiah, serban dan peci. Tidak, di hadapan syahwat semua orang sama, apapun atribut dan latar belakang. Karena kita semua gila seks. Dan bangsanya lagi, hukum negara seakan tak punya telinga. Gila saja, korban yang melapor justru dijungkir balikan menjadi tersangka. Orang yang tidak bersalah ditangkap, disiksa, dan dibayar untuk mengakui kesalahan yang sama sekali bukan perbuatannya. Oh mama, kalau tahu begini cara main dari dunia, bolehkah aku untuk tidak dilahirkan saja? Ibuku jadi seorang penari, dia pasti jadi seorang ronggeng. Mungkin kata-kataku ini terdengar kasar, tapi setidaknya kalian jadi tahu kan kalau aku nggak terlalu suka ibuku. Aku ingin punya ibu, tapi bukan ibuku sendiri. Terus terang, aku lebih memilih nggak punya ibu dibandingkan punya ibu yang lebih memaksa aku untuk memilih peniti.
bisa bayangkan betapa sakitnya benda ini jika menancap di tubuh. Beberapa tahun yang lalu, aku begitu gentar melihat benda ini. Aku gemetar, ketakutan di depan mama yang terus-menerus menghadik, menampar, sebelum akhirnya meraih peniti ini dan menancapkannya di selangkanganku. Aku menahan jerit sakit, terisak, meronta. Tapi justru itu membuat ibuku semakin murka. Ibu macam apa? Aja salah paham. Saya ora bermaksud menyiksa. Memang saya sering bersikap keras pada Serintil, tapi kan maksudnya baik. Saya hanya ingin Serintil tahu kalau dia itu sudah jadi ronggeng. Dia bukan lagi perempuan kampung biasa. Dia sudah dipilih indang leluhur untuk jadi ronggeng. Martabat Serintil juga martabat Dukuh Paruk. Walah, sampai lupa. Sampean semua sudah ada yang kenal saya kan? Saya Nyai Kartareja, bukan siapa-siapa. Hanya ronggeng bobor, ronggeng yang tak laku. Wis tuwek, wis ora kepenak. Beda dibandingkan dengan Serintil dulu. Nggak ada, sudah nggak ada. Sudah saya bilang kalau Serintil itu sudah tidak ada. Ayo, sekarang kalian pergi. Sudah saya bilang kok kalau Serintil itu sudah tidak ada. Sekarang kalian pergi. Apa saya harus bilang kalau Serintil sudah gila agar sampean semua angkat kaki dari Dukuh Paruk ini? Setelah gegeran 65, tak ada lagi yang tersisa pada Dukuh Paruk ini. Bahkan Indang Ronggeng pergi meninggalkan Dukuh Paruk. Wis, habis semuanya, habis. Aduh. Serintil. Kalau saja kamu nurut sama saya, nasibmu tidak akan terlunta-lunta seperti ini. Masuk penjara, dituduh PKI. Kamu tidak hanya membuat nasibmu buruk, tapi membuat nasib Dukuh Paruk ini semakin terpuruk. Ingat Serintil, kalau kamu tidak kembali kepada saya, tidak kembali kepada Dukuh Paruk, kamu mau pergi kemana? Mau apa? Mau minggat kemana? Mau kemana? Aku harus pergi. Mungkin ini nasib buruk yang mesti kutanggung dari serangkaian nasib buruk yang menimpa hidupku. Aku harus menerima kenyataan, dipisahkan dari orang yang aku cintai. Tepatnya, dipaksa berpisah dengan orang-orang yang aku cintai. Dari mamaku, Sanikem,
dan dari suamiku. Keputusan pengadilan di Amsterdam tak bisa dibantah. Tak seorang pun mampu melawan keputusan itu. Begitu juga dengan Mama dan juga Minke. Bahkan aku dianggap di bawah umur anak dari Herman Melema. Dan hak perwalianku pun jatuh kepada Maurits Melema yang aku sendiri pun tidak kenal. Dan hukum itu maksaku harus ke Belanda, meninggalkan Wonokromo. Inilah di hari terakhirku di Wonokromo. Segalanya terasa sunyi di luar sana. Aku seperti tidak bisa melihat apa-apa. Tak ada kebun kacang, peternakan. Tak ku dengar suara lembu sapi. Tak ku cium harum susu. Tak ada ringkikan bau kudaku atau teriakan-teriakan mandor darsa. Aku tahu Mama dan juga Minke telah berusaha dan melawan, tapi tidak ada seorang pun pribumi yang mampu melawan hukum Eropa. Aku seperti batang tanaman yang dicabut dan dipindahkan tempatnya, dipisahkan dari Mama dan juga Minke, dari tempatku bertumbuh dan berlindung. Sejak keputusan itu datang, aku merasa sangat ketakutan, bingung. Perasaanku mulai pergi dari tubuhku, memilih pergi dan dipaksa pergi. Kalian tahu di mana perbedaannya dan rasa sakit yang diakibatkannya. Saya memilih pergi. Saya memilih hinggap dengan diskotik, dan saya memilih menjadi juru lampu diskotik. Menyaksikan orang-orang mabuk, gak ada yang peduli. Bahkan ketika saya mabuk, ketika seluruh isi perut saya tumpah ke jamban itu, atau ke balik karpet itu, di bawah sofa itu, seluruh isi kepala saya mempertanyakan hal yang sama. Kenapa? Kenapa saya terdampar di bawah hingar-hingar yang sunyi ini, sementara anak-anak sebaya saya sudah terlelap di balik selimut mereka dan bermimpi? Kenapa? Kenapa saya harus merasakan bahagia sejenak lewat alkohol, sementara anak-anak sebaya saya cukup puas dengan segelas susu dan sekerat roti? Brengsek! 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 Hidup yang benar-benar brengsek. Ya, tidur sama perawan. Ya gitulah laki-laki. Mau ngentot aja masih mikir soal perawan.
Juli itu udah nggak perawan. Saya juga. Otak laki-laki itu emang kerdil. Bagi mereka, senggama itu hanya seputar segerakan otot vagina aja. Mereka kira saya masih perawan. Padahal cuma hati saya masih perawan, bukan vagina saya. Bentar ya, nggak apa-apa, bentar. Oh, udah selesai. Hati saya sudah pecah. Bersetan dengan cinta. Kepada laki-laki, baik itu sebagai ayah ataupun sebagai kasih. Ya, aku berarti minta ini di sana. Buat nyantolin. Dan juga perempuan. Aneh. Bahkan ibuku sendiri. Tidak. Iya, itu. Saya pernah mencoba mencintai seorang lesbian yang bernama Julie, yang saya temukan di diskotik dalam keadaan mabuk. Tapi sayang, Julie hanya menganggap saya seorang gadis yang berusia 14 tahun yang sedang frustasi dan mencari jati diri. Padahal saya mampu bercinta dan mencinta. Ih, pelalen Askar. Saya mampu merasa, saya juga mampu memilih. Oh iya, bis. Dan saya gak akan ngasih cinta saya kepada orang yang gak layak menerima. Saya sudah memilih Julie, sudah memilih untuk mencintai Julie daripada laki-laki yang hanya mikirin soal perawan aja. Ngapain kalian liatin saya kayak gitu? Jijik kalian sama saya. Gak usah nanya sama saya soal apapun. Anjing. Anjing semuanya. Gak usah nanya sama saya enak mana ngewe sama perempuan atau sama laki-laki. Sebenarnya saya tuh udah tahu jawabannya itu apa. Tapi saya memilih untuk menjadi lain. Karena jalan hidup saya berbeda dengan mereka. Tapi kenapa sih? Kenapa bukan mereka yang berada di posisi saya? Kenapa saya lahir dengan situasi yang berbeda? Anjing. Ya, kamu memang jelas berbeda, Serintil. Sebagai ronggeng, kamu berbeda dengan perempuan-perempuan dukuh lainnya. Sebagai ronggeng, kamu tidak boleh sembarangan memilih laki. Meski kamu tidur dengan banyak lelaki. Saya tahu perasaanmu kepada Rasus. Dan saya juga tahu kalau Rasus juga mencintai kamu. Hati Serintil sudah tertambat pada Rasus. Semua rencana saya dan suami saya berantakan. Serintil tak mau menari dan tak mau melayani laki-laki. Berbagai macam jalan telah saya lakukan. Sampai menanam jimat dalam kamarnya pun saya lakukan untuk menghilangkan bayang-bayang Rasus. Tapi ternyata cinta tak bisa dilawan dengan jimat. Meski banyak yang bilang cinta ditolak, dukun bertindak.
Beberapa malam yang lalu, Rasus membawa Serintil pergi. Mas tentara itu membawanya ke kota. Ia ingin mengobati Serintil, tapi wis terlambat. Seharusnya ia mengawini Serintil begitu Serintil keluar dari tahanan. Rasuslah obat yang paling mujarab bagi Serintil, tapi wis terlambat. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Serintil merasa kehilangan seluruh dirinya. Terlebih-lebih ketika Bajus, kontraktor impoten dari Jakarta, yang pura-pura mencintai Serintil, sepulang membawa Serintil plesir, Bajus mengembalikan Serintil dalam keadaan yang menyedihkan. 2 tahun dalam tahanan membuat Serintil menjadi sosok yang berbeda, sosok yang asing. Bahkan bagi saya yang telah bertahun-tahun merawatnya, Serintil seperti rumah yang kehilangan pemiliknya. Entah bagaimana tentara-tentara itu melakukannya kepada anak asuh kesayangan saya. Barangkali setiap malam mereka berusaha membetot Indang Ronggeng keluar dari tubuh Serintil. Serintil telah dihancurkan berkali-kali. Berkali-kali juga Serintil mencoba bangun. Namun pada akhirnya Serintil tak bisa bangun sama sekali. Serintil menanggung nasib buruknya sendirian. Beginilah aku sekarang, sendiri bersama koper tua itu. Koper milik Sanikem waktu dia harus jadikan gundik oleh ayahnya, ditukar dengan jabatan ayahnya sebagai juru bayar pabrik gula. Sejak saat itu Sanikem atau Nyai Ontosoro jadi gundik. Mamaku, sejak kecil aku selalu dekat dengannya, menjadi anak manja dan kesayangannya. Mamaku seorang nyai yang terhormat karena sikapnya, pengetahuannya, serta pikirannya yang maju. Semua orang segan dan hormat dengannya. Tak hanya Minke, siswa HBS itu, juga si Pungkis Prancis dan Mary, dan juga Dokter Martine, serta Menir Commerce, seorang jurnalis, dan juga Juvro Mahda Peters. Iya, guru Minke yang pandai itu. Semua itu adalah pengagum Mama. Aku bisa memahami kelak orang-orang lebih mengenal Nyai Ontosoro ketimbang aku yang rapuh ini. Kadang apa yang dihadapi Mama jauh lebih berat daripada nasibku sendiri. Sengaja membawa baju-baju Mama kelak supaya aku bisa selalu mengenangnya. Mama, 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 Mama. Mama,
tadi. Karena dengan berteriak seperti tadi akan mengingatkan saya kepada Mama, tahu nggak? Saya nggak akan pernah lupa. Pada suatu malam, Mama menyuruh saya duduk di kursi makan. Sini kamu! Sini! Sini! Duduk. Dengar ya anak brengsek. Kamu jangan sekali-kali tanya soal ayahmu itu. Kamu gak akan pernah tahu gimana sakitnya ayahmu itu menyakiti hatiku. Menyakiti kita berdua dengan tidak mengakui janin yang aku kandung waktu itu. Kamu adalah keturunannya. Dia pergi begitu saja tanpa mengurus surat perceraian terlebih dahulu. Aku yang membesarkanmu dengan penuh tanggung jawab. Dan aku yang merawatmu sejak dari kandungan. Aku gak mau kamu tumbuh jadi perempuan yang manja. Tapi kenapa sih? Kenapa dengan pergi ke kamar aja kamu begitu malas? Kalau aku turutin naluri pemalasmu itu, kamu akan jadi perempuan yang gak mandiri seumur hidup. Dan itu sama aja aku menjerumuskan darah dagingku sendiri. Dan aku gak mau kamu jadi bulan-bulanan laki-laki. Aku gak mau kamu tumbuh jadi perempuan yang kosong tanpa isi. Batinmu, otakmu, fisikmu, semua harus kaya. Percayalah sama aku. Gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya. Dan kamu suatu saat pasti akan sadar bahwa ayahmu itu gak ada sedikit pun rasa cinta untuk kamu. Aku yakin Tuhan pasti memaklumi segala perbuatanku padamu. Dan aku yakin Tuhan pasti tahu gak ada sedikit pun rasa penyiksaanku darimu. Penyiksaan aku bawa-bawa Tuhan. Emang Tuhan kurang kerjaan apa? Saya bener-bener wis tuwek. Baru ngronggengi sebentar saja wis ngos-ngosan. Coba saja kalian lihat waktu saya masih muda dulu. Pasti kalian terbengong-bengong melihat bokongku yang megal-megal. Megal. Dulu saya cantik banget. Tapi ya masih kalah jika dibandingkan dengan Srintil.
Meski Serintil tariannya masih belum luwes, masih kasar, beda sama saya. Meskipun udah tua, masih ada luwes-luwesnya. Tapi roh Indang memang telah bersemayam di tubuh Serintil. Tak salah lagi, sorot mata gadis kecil itu adalah sorot mata seorang ronggeng. Sorot mata yang bisa menaklukkan hati lelaki manapun. Di hari yang baik, sementara suami saya menyiapkan pertunjukan di halaman rumah, saya mau merias Serintil. Ada yang lihat Serintil enggak? Di mana bocah itu? Serintil, Nduk, Serintil. Nah, sini Nduk, dirias dulu. Nah, duduk dulu. Tubuhnya yang masih kecil dan rata itu, saya tutup kain hingga dada. Lalu saya bebet dengan anggen kuning. Di pinggang kanan kirinya saya pasangkan sampur merah saga. Shh, jangan bergerak-gerak. Kulitnya yang gelap karena terbakar sinar matahari, saya sulap jadi bercahaya. Saya lumuri tepung dengan kunyit supaya bercahaya. Nih, ngunyah sirih dulu. Ora enak, ya ora enak. Tapi biar bibirnya merah menyala. Serintil bagaikan boneka yang baru jadi. Alisnya yang saya tebalkan dengan jelaga dan getah pepaya membuatnya seolah ronggeng dewasa. Dan yang terakhir, mantra pekasi saya sebulkan ke ubun-ubunnya. Susuk emas telah terpasang dalam tubuh Serintil. Sakung, sang penabuh buta itu langsung memainkan calungnya. Tak lupa senggakan-senggakan cabul dari mulutnya. Hi, ya. Pada malam itu, ronggeng Dukuh Paruk telah lahir kembali. Di malam buka kelambu, di malam Serintil resmi jadi ronggeng, ia mesti melayani laki untuk pertama kalinya. Di malam buka kelambu, Serintil berhasil mengumpulkan 2 rupiah perak, 1 ringgit emas, dan seekor kerbau dari 2 pemuda tolol duku tetangga yang berebut ingin menikmati tubuh Serintil. Jadi pada malam itu, Serintil melayani 2 pemuda sekaligus. 3 tepatnya, karena tanpa sepengetahuan saya, Serintil telah menyerahkan mahkota keperawanannya kepada Rasus. Jadi ya, Rasuslah yang memenangkan pertarungan malam itu. Saya baru tahu beberapa bulan kemudian setelah Rasus meninggalkan Dukuh Paruk. Dan pada saat itulah hati Serintil hancur. Hancur untuk pertama kalinya. Aku tahu nangis tidak menyelesaikan masalah.
selalu mengajariku, aku mesti kuat apapun penderitaan yang kutanggung. Mama mendidikku dengan sangat keras. Ia mengeluarkanku dari sekolah dan aku harus mengurus perusahaan susu milik kami. Mama sangat membenci kelemahan. Mama tidak takut melawan jika harga diri dan kehormatannya dihina. Bahkan laki-laki yang menjadikannya gundik itu seolah hinanya. Seakan-akan menjadi pribumi adalah suatu kesalahan. Mama melawan moral pandangan seperti itu. Dengan bersikap keras, aku mengatakan ke semua orang bahwa aku bukan Belanda. Aku bukan Eropa. Aku pribumi seperti Mama. Kau tahu? Tidak ada yang membenci Mama selain Robert Mellema. Iya, anaknya sendiri, yang tak lain adalah kakakku sendiri. Robert, bagaimana aku mengatakan itu? Dia begitu Eropa seperti Papa. Dia sangat memuja Eropa dan membenci gundik seperti Mama. Padahal kenyataannya darah gundik mengalir dalam tubuhnya, membuatnya semakin membencinya. Mama selalu berpesan denganku bahwa aku tidak usah dekat-dekat dengan kakakku itu. Suatu hari, Mama nyuruhku untuk mencari mandor Darsam. Secara tak sengaja, aku pun bertemu dengan Robert yang sedang berburu. Lalu ia menunjukkan hasil buruannya, dan aku pun turun dari kuda. Dengan gerakan begitu cepat, ia menekan pundakku. Aku meronta. Ia mendiam mulutku. Aku tak bisa teriak. Di ladang yang sepi itu, Robert Mellema kakakku sendiri telah perkosaku. Sejak saat itu, aku merasa ketakutan, bingung, jijik. Aku tak bisa menangis. Aku tak bisa cerita ini dengan Mama. Aku hanya diam. Sementara ingatan itu terus merogoh jantungku dan memerasnya. Setiap hari ingatan itu membuatku lemah dan sekarat. Sakit.
pasti penasaran kan? Gimana pertama kali saya kehilangan keperawanan? Saya pernah bercerita ke Juli suatu saat. Pertama kali saya ngelakuin begituan. Umur 9 tahun. Sama pacar mama saya. Dia berkosa. Betul. Akhirnya Juli ninggalin saya. Dan saya nggak nyangka bakal ngerasa sangat kehilangan kayak gini. Langsung ya. Padahal secara moral materi saya sudah mempersiapkan diri. Sialan. Kalian lihat nggak bintang-bintang itu? Di Javu. Saya seperti merasa pernah berada di situasi yang seperti ini. Persis ketika ayah saya baru meninggal, atau ketika saya terperangkap di lingkungan anak nakal dan narkotika. Atau ketika saya baru putus dari Juli. Bintang-bintang itu juga mengingatkan saya kepada mama yang menusuki saya, menusuki vagina saya dengan peniti. Dan juga Om Indra yang meremas-remas payudara saya yang belum tumbuh sambil ngocok depan saya. Udah. Kali ini saya lagi nggak mau mengingat-ingat masa lalu saya, mengingat-ingat band, atau mengingat-ingat pacar saya yang dulu.
Sekarang saya lagi nggak mau minum bir. Saya mau menikmati kegagalan, meresapi kesedihan, dan menghayati penyesalan. Kata sebuah pepatah yang sudah populer, keberhasilan itu kegagalan yang tertunda. Itu bujak begitu dusta. Lagi pula emang ada ya keberhasilan yang tertunda oleh suatu kegagalan. Padahal banyak orang yang ingin bermimpi dan berambisi. Dan banyak orang yang menikmati hidup hanya untuk sebuah kegagalan demi kegagalan. Oke lah, kali ini saya lagi nggak mau ngapa-ngapain. Saya mau normal, oke? Normal, senormal normalnya. Cheers. Maka dari itulah saya selalu ingin menulis. Selalu ingin menulis. Serindil, Serindil, kamukah itu nak? Serindil, entah bagaimana saya mesti mengingatnya. Ratusan ronggeng telah lahir di Dukuh Paruk, tapi Serintil tidak lahir 2 kali. Serintil bukan hanya sekedar ronggeng. Ronggeng hanyalah tubuh bagi jiwa kewanitaannya, bagi cintanya, bagi darah kesecah menggala yang mengalir deras dalam tubuh Serintil. Serintil, Serintil, kamu jangan pernah menyerah. Kita memang kalah, tidak akan pernah menyerah. Aku selalu ingat kata-kata mamaku, Nyai Ontosoro. Kita telah melawan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Lingkungan kita si mulut besar, dihuni lintah-lintah yang menghisap darah keringat tetangga, menyingkiri para penganggur yang mabuk minuman murahan. Lingkungan kita si mulut besar, raksasa yang membisu, dan anak-anaknya yang dirampok dan dihibur film kartun Amerika.
Perempuannya disetor ke mesin-mesin industri yang membayar murah. Lingkungan kita simlut besar, sakit perut dan terus berak, mencret oli dan logam, busa dan plastik, dan zat-zat pewarna yang merangsang, menggerogoti tenggorokan bocah-bocah yang mengulum es 50 perak. Wiji Tukul. Mungkin para korban pelecehan seksual dan wanita yang dimanfaatkan merasa masih hidup, tapi sebenarnya mereka adalah mayat yang hidup, yang menderita trauma psikologis, trauma mental maupun fisiknya. Sejatinya perempuan, laki-laki, anak-anak, atau siapapun itu tidak berhak dijadikan objek pemuasan hasrat. Jadi, sampaikan hasratmu pada tempat yang semestinya.